semuanya, perkenalkan nama aku Kristin Tobing. Aku dari kelas 11 PIS dan video aku kali ini aku akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Namun, sebelum masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kerjasama ekonomi secara umum dan juga secara teori. Yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang ada di perekonomian internasional. Yang pertama adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional. Secara umum, kerjasama ekonomi internasional adalah suatu bentuk hubungan antara suatu negara dengan negara lain untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara yang ada di dunia. Yang kedua, menurut para ahli. Menurut James E.D. and Robert L.P., kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional adalah proses di antara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama. Menurut William C. Doplin, kerjasama internasional diawali dengan adanya interaksi antar negara. Yang kedua adalah bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional aku bagi atas 4 bidang. Yang pertama adalah dari bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerjasama internasional bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk menjaga kestabilan harga dalam negeri, untuk memperluas ketersediaan lapangan kerja, dan untuk mempercepat pembangunan nasional. Dan untuk manfaat dalam bidang politik, untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri. Yang ketiga adalah dalam bidang sosial budaya, untuk menunjang upaya pembangunan nilai-nilai sosial budaya, penanggulangan setiap bentuk ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan, untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan, perdamaian, keamanan, dan stabilisasi nasional. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada 5. Yang pertama adalah bilateral. Bilateral adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara seperti Indonesia dan Cina. Yang kedua adalah multilateral. Multilateral adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih tanpa dibatasi oleh wilayah tertentu. Contohnya ILO, IMF, dan PBB. Yang ketiga adalah bentuk kerjasama regional. Bentuk kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan beberapa negara dalam suatu kawasan. Contohnya APEC, AFTA, dan ASEAN. Yang keempat adalah bentuk kerjasama antar regional. Bentuk kerjasama antar regional adalah suatu bentuk yang dilakukan oleh dua atau lebih lembaga-lembaga regional. Contohnya ASEAN dan Uni Eropa. Dan yang kelima adalah bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Contohnya OPEC dan OECD. Yang keempat adalah lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lembaga-lembaga ekonomi internasional yang pertama adalah ASEAN. ASEAN merupakan suatu lembaga kerjasama yang didirikan di Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Kerjasama ASEAN ini mencakup bidang sosial, budaya, politik, dan juga ekonomi. Tujuan dari ASEAN ini yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. Yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilisasi regional. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang keempat adalah saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian. Yang kelima adalah
meningkatkan penggunaan pertanian, industri, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat. Setelah ASEAN dibentuk, pada tahun 1992 dibentuklah AFTA dengan tujuan untuk yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua adalah untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produksi dari jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Yang selanjutnya adalah APEC. APEC dibentuk pada tahun 1989. Bentuk kerjasama APEC ialah bentuk kerjasama regional. APEC memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menjalin kerjasama di bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya adalah APO. APO didirikan pada tahun 1961 dan APO merupakan bentuk kerjasama regional. Dan APO memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas negara Asia. Yang selanjutnya adalah World Bank. World Bank didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1945. World Bank ini bertujuan untuk memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara yang ada di dunia dan bantuan jangka panjang untuk negara-negara yang berkembang dengan bunga yang rendah. Yang selanjutnya adalah Uni Eropa. Uni Eropa didirikan pada tahun 1957 yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan sosial, terutama dalam bidang pasar bebas. Yang selanjutnya adalah ILO. ILO didirikan pada tahun 1919 dan memiliki tujuan untuk memberikan peluang pekerjaan bagi kaum wanita dan mengatasi permasalahan di dunia terkait dunia pekerjaan. Yang selanjutnya adalah OPEC. OPEC adalah organisasi negara pengekspor minyak. OPEC didirikan oleh 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Venezuela, dan Arab Saudi. OPEC didirikan pada tanggal 14 September tahun 1960. OPEC memiliki tujuan utama untuk menyamaratakan harga-harga minyak di seluruh dunia. Ini adalah IMF. IMF didirikan pada tahun 1944 dan memiliki tujuan untuk memberikan kredit kepada negara-negara anggota, memajukan perdagangan internasional, dan memajukan kerjasama dalam bidang moneter atau keuangan. Yang selanjutnya adalah NAFTA. NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus tahun 1992. NAFTA memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan, dan mengusahakan perlindungan bagi konsumen. Yang selanjutnya adalah WTO. WTO didirikan pada tahun 1995. WTO memiliki tujuan untuk melancarkan kegiatan perekonomian atau perdagangan dan menghindari kerugian-kerugian pada perdagangan. Dari hasil presentasi saya, terima kasih.